Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Selanjutnya pada video ini kita akan melanjutkan untuk tutorial pengisian daftar riwayat hidup untuk P3K dan juga CPNS, teman-teman. Ya, mana di sini setelah sebelumnya kita menyajikan yaitu bagaimanakah cara untuk mengisi data perorangan. Kemudian kita akan melanjutkan untuk riwayat pendidikan, teman-teman. Nah, di sini sekaligus kita menjawab pertanyaan dari teman-teman, jika kita tidak menyelesaikan, untuk pengisiannya itu sekaligus, apakah data yang sudah kita isikan itu akan terekam ataukah akan hilang? Maka di sini teman-teman bisa perhatikan, teman-teman. Nah, di sini ketika kita ingin melanjutkan, nah sebelumnya saya sudah mengisi riwayat, perorangan. Nah, berikutnya kita melanjutkan ke pendidikan. Di sini kita klik di sini ya, pengisian daftar riwayat hidup. Ini adalah data perorangan yang sudah berhasil kita isi ya. Nah, di sini sudah tersimpan teman-teman. Ini padahal kita tadi, sudah tutup. Kemudian kita bisa lanjutkan selanjutnya untuk mengisi data riwayat pendidikan. Nah, di sini kita akan memasukkan data-data, untuk riwayat pendidikan, yang ada di sini yang sudah terekam ini adalah untuk yang, pendidikan di S1 ya. Ya, di sini sesuai dengan petunjuk di sini kita masukkan untuk, tingkat pendidikan SMP, SD, dan juga SMA. Nah, sebelum kita lanjutkan, di sini, teman-teman bagi yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah teman-teman, di sini untuk di riwayat pendidikan, di sini ada 2 bagian yang harus kita isi ya. Yang pertama adalah untuk pendidikan ya, pendidikan dalam dan juga luar negeri kalau misalkan kita memiliki. Dan juga yang kedua ini adalah, riwayat kursus atau pelatihan yang pernah kita ikuti teman-teman. Nah, di sini kita tambahkan mulai dari yang, pendidikan dulu ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan dengan cara klik sini, itu tambah pendidikan. Nah, di sini kita pilih, saya akan mulai dari yang paling bawah dulu ya. Nah, di sini, mulai dari, sekolah dasar ya. Nah, di sini sekolah dasar, kemudian untuk jurusannya oh ya, di sini sebelum kita melanjutkan untuk pengisian SD, SMP, SMA, di sini kita lengkapi dulu teman-teman. Di sini sudah ada data untuk yang S1 ya. Ini data ijazah S1, pendidikan S1 yang dulu itu sudah kita upload ya, kita isikan ketika melakukan pendaftaran dan juga membuat akun. Nah, di sini ini kita tambah dulu ya untuk, data-datanya. Di sini kita klik ubah. Nah, klik ubah pada aksi ini dan di sini untuk tanggal pendidikan sudah, kemudian jurusannya sudah sesuai. Kemudian untuk gelar depan ini kalau nggak ada ya kita beri strip ya. Kemudian gelar belakang, ini kita lihat pada ijazahnya teman-teman. Oke, SPDI demikian, ini kita lihat untuk PAI ya. Kemudian setelah kita masukkan gelar, di sini kita lengkapi untuk data berikutnya, yang mana di sini akreditasinya sudah masuk ya sejak dulu. Kemudian di sini untuk tempatnya, ini adalah dengan nama kabupaten atau kota. Nah ini adalah Ngawi, ada pilihan Ngawi Cup. Nah, kemudian untuk nomor ijazah, di sini kalau misalkan kita scroll nggak bisa, ini, oh bisa ini teman-teman. Kemudian tanggal ijazahnya ini kita sesuaikan dengan ijazah, kalau misalkan udah benar ya udah oke. Kemudian nama pejabat penandatangan ijazah, berikutnya untuk nama pejabat penandatangan di sini kita isikan, ini sesuai dengan gelarnya ya kalau misalkan ada. Oke, seperti ini. Kalau misalkan semua data sudah kita cek semua ya, kebenarannya disesuaikan dengan ijazah, berikutnya kita klik simpan. Maka di sini nanti akan muncul tampilan seperti ini yang sudah lengkap ya. Berikutnya kita tambahkan untuk tingkat pendidikan sebelumnya, yaitu mulai dari SD, SMP, dan juga SMA. Di sini kita bisa klik di sini, yaitu tambah pendidikan, tingkat pendidikannya ini adalah, mulai dari yang bawah dulu ya, yaitu sekolah dasar, kemudian di sini untuk jurusannya sekolah dasar, kemudian nah ini kita pilih ya, ya sekolah dasar, kemudian untuk nama sekolahnya di sini kita lihat pada ijazah juga. Kemudian untuk nama sekolah ini kita sesuaikan dengan yang ada di ijazah. Oke, SD Negeri Sekarijati 1. Kemudian untuk akreditasinya teman-teman bisa cek, jika ada kita isikan, jika tidak ini teman-teman bisa kasih strip ini ya. Nah ini.
Kemudian untuk tempatnya, di sini kita tuliskan tempat sekolah dasar kita. Ya di sini untuk tempatnya ini adalah setingkat kabupaten kota ya. Oke, seperti ini adalah Kabupaten Ngawi. Dan untuk nomor ijazahnya ini kita input, kita lihat pada ijazahnya. Setelah kita isi nomor ijazah, berikutnya penanggalan pada ijazah. Di sini kita pilih 29 Juni 2004. Kita scroll-scroll untuk bagian tahunnya dulu. Oke, kemudian 29 Juni. Penanggalannya 29. Oke. Dan kita masukkan nama kepala sekolahnya. Oke, ini adalah nama kepala sekolah ketika dulu yang mengeluarkan ijazah ya. Ketika ijazah kita terbit teman-teman. Nah, Pak Sutardi, kemudian kita bisa klik simpan. Maka nanti akan muncul pada bagian seperti ini. Untuk ijazah SD sudah terekam. Dan nanti teman-teman bisa klik ubah ya untuk mengeditnya. Mungkin setelah kita cek sebelum kita akhiri pengirian DRH, ini nanti kita ngecek dulu maka kita bisa klik ubah. Nah, setelah kita masukkan SD, berikutnya kita pilih berikutnya yang itu yang SMP ya, yaitu SLTP. Kemudian jurusannya, ya di sini jurusannya adalah SLTP. Oke, di sini kita pilih kalau misalkan teman-teman ada yang paket B ya paket B ya. Ini adalah SLTP. Kemudian kita masukkan nama sekolahnya, adalah SMP. Oke, SMP Negeri 1 Karanganyar. Kemudian akreditasinya, di sini kita bisa lihat ya akreditasi ketika itu. Kemudian untuk tempatnya ini adalah setingkat kabupaten atau kota. Oke. Kemudian untuk nomor ijazahnya kita masukkan. Kemudian kita masukkan tanggal ijazah SMP yaitu tahun 2007. Oke, kita scroll. Oke, 2007 ini bulan Juni. Juni tanggalnya 23. Oke. Berikutnya nama pejabat penandatangan yaitu kepala sekolahnya ya, Suyoto. Oke, Suyoto SPD. Kemudian kalau sudah oke, kita klik simpan. Berikutnya kita masukkan lagi SD sudah, kemudian SLTP sudah, kemudian S1 sudah. Ini adalah untuk setingkat SMA. Nah, di sini kita pilih untuk tingkat pendidikannya, ini apa, kalau misalkan kejuruan ya kejuruan, kalau misalkan di sini kita pilih sesuaikan dengan ijazah yang dimiliki, adalah SLTA, kemudian untuk jurusannya, coba kita cari, SLTA SMA derajat, kemudian, SMA Fisika Biologi dan lain sebagainya. Nah, di sini adalah enggak SMA ya, tapi paket. Kita juga isikan paket, maka nanti di sini akan ada pencarian, menu pencarian ya. Ini ada kejar paket C LPU, kemudian paket C saja. Nah, ini tentunya kita sesuaikan dengan ijazahnya ya, karena di ijazah ini tertulis hanya paket C, maka di sini kita pilih yang paket C. Kemudian untuk nama sekolahnya, ini adalah diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan paket C-nya, berarti di sini adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi. Oke, kemudian untuk akreditasinya, ya di sini nama lembaganya ternyata PKBM. Ini kita sesuaikan dengan ijazah yang ada ya. Kemudian untuk akreditasinya ini kita belum ketahui, kita di strip. Kemudian lokasinya, tempatnya ini adalah Kabupaten Ngawi. Kemudian untuk nomor ijazahnya kita isikan. Berikutnya untuk tanggal ijazahnya tahun 2013. Oke, 2013 bulan Mei. Kemudian tanggal 24, kemudian nama pejabatnya yang bertanda tangan di ijazah kita.
Oke, ini kita cek lagi untuk data-datanya. Kalau misalkan sudah benar semuanya, nanti kita bisa cek lagi ya sebelum kita kirim. Ini berikutnya kita klik simpan. Nah, akhirnya sekarang sudah ter-record ya. Mulai dari SD, SMP, kemudian SLTA, sampai S1. Berikutnya kita bisa menambahkan yang bagian kedua, yaitu untuk riwayat kursus atau latihan ya, yang kita pernah ikuti. Jika kita pernah mengikuti kursus, di sini kita bisa klik tambah kursus. Nama lembaganya, nah ini untuk nama lembaga kursusnya kita bisa ketikkan secara manual ya. Yaitu di sini Lembaga Pendidikan dan Latihan Kerja. Oke, Jasmine Computer Course. Kemudian bagian instansi pemerintah penyelenggara. Nah, di sini kita bisa pilih kalau misalkan ada, kita isikan, kalau misalkan tidak, ini coba karena di sini tidak ada ini ya, tidak ada tanda bintangnya, saya rasa nanti bisa disimpan. Kemudian jenis kursusnya kita isi. Inilah kursusnya ini kursus komputer, teman-teman. Nah, ini kita bisa ketikkan kata kunci komputer. Nah, nanti akan muncul autocomplete ya. Ini adalah kursus komputer. Ya, sesuai dengan ijazahnya. Program pendidikan luar sekolah kursus komputer. Kemudian tanggal mulainya. Nah, ini kita harus ingat ya untuk tanggal mulainya dulu kapan. Kita sesuaikan tanggal mulainya adalah ini tahun 2007. Kita cari tahun 2007. Oke. Kemudian bulannya bulan Juli. Kemudian tanggalnya ini tanggal 7. Inilah tanggal mulainya. Dan tanggal selesainya ini adalah 2008. Kita cari. Kemudian bulannya Januari, tanggalnya jangan lupa kita inputkan sesuai dengan yang ada, data yang ada. Kemudian nomor sertifikat kita inputkan di sini. Nomornya ini adalah 01. Ini ada pada head ya biasanya. Kemudian PLS, kemudian di sini JSM, kemudian WLKK, kemudian 1992. Oke. Nih, kemudian jumlah jamnya jika tertera ini kita bisa isikan ya. Kalau misalkan kita lupa belum tahu ini kita bisa strip strip dulu bisa nggak nih? Oh nggak bisa ternyata. Ya penyelenggaraan yang pernah diikuti ini adalah 6 bulan, 6 bulan itu kan 1 bulannya ada 4 pekan. Kemudian kalau misalkan 1 pekannya ini adalah 3, berarti di sini kita sesuaikan ya dengan yang ada. Jamnya ini jam berapa, ini adalah kita, sesuaikan. Kemudian untuk tempatnya setingkat kabupaten ya. Nah ini, nama kota, kabupaten, atau negara. Kemudian, untuk jadi setelah kita lakukan pengoreksian ternyata ini adalah nama tempatnya ya. Oke, kita masukkan, kemudian di sini komputer, kemudian untuk jenis kursusnya. Oke. Aduh keliru. Diklat operator komputer. Kemudian berikutnya kita bisa simpan. Nah, ini sudah masuk, kalau misalkan di sini masih kosong, teman-teman, ini kita reload ya. Nanti akan muncul biasanya. Coba muncul nggak nih? Nah, ini sudah masuk, teman-teman. Ini. Berikutnya nanti kita bisa lakukan pengeditan ya. Manakala di tengah jalan nanti ada data yang harus kita perbarui. Nah, ini adalah untuk mengisi riwayat pendidikan. Kalau misalkan sudah, nanti kita lanjutkan untuk mengisi selanjutnya pada bagian riwayat pekerjaan. Untuk yang riwayat pekerjaan kita update pada video saya setelah ini ya teman-teman. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, pada video ini kita akan berbagi informasi dan tutorial tentang bagaimana cara mengisi